Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai anugerah dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berijtima, bertatap muka, berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan yang kedua, semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliau kita dapat membedakan jalan yang hak dan yang batil. Karena jasa beliau kita dapat membedakan jalan yang benar dan jalan yang salah. Karena jasa beliau kita dapat membedakan jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dan semoga Allah Ta'ala juga melimpahkan salawat dan salamnya kepada keluarganya yang suci, kepada segenap para sahabatnya dan para pengikutnya yang baik hingga akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa Al-Fajir menghaturkan banyak terima kasih kepada segenap panitia yang telah memberikan kesempatan kepada Al-Fajir untuk memberikan nasihat-nasihat keagamaan dan tausiah-tausiah keimanan di hadapan hadirin sekalian semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema acara milad, peringatan milad daripada Majelis Taklim Nurul Iman, yakni membangkitkan gairah daripada menuntut ilmu agama dan membangkitkan perjuangan Islam. Dalam hal ini pertama kali saya akan mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia. Allah Ta'ala bersaksi atas zatnya yang satu-satunya yang patut untuk layak disembah. Sebagaimana makna la ilaha illallah, kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kita mengerti makna daripada la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang patut disembah melainkan Allah dengan hak di alam wujud ini. Tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah dengan dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sesembahan yang lain adalah batil. Kemudian wal malaikatu, kemudian para malaikatnya Allah Ta'ala bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Kemudian yang ketiga, yakni orang-orang yang diberi ilmu, yakni para ulama, orang-orang yang mengerti tentang paham ilmu agama. Mereka lah orang ketiga atau kelompok ketiga yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Ta'ala. Cukuplah ayat ini menjadi kebanggaan, menjadi kemuliaan bagi para ulama, dan ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama, sehingga orang-orang yang memiliki ilmu agama menjadi kelompok ketiga yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama derajat orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innahum la yastawuna abadan. Sesungguhnya derajat orang-orang yang memiliki pengetahuan agama dan orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama la yastawuna abadan, sama sekali tidaklah sama. Perbedaan mereka adalah pengetahuan ilmu agama, la fid dunya wa la fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan atau mengutamakan derajat orang-orang yang mengetahui atas orang-orang yang tidak mengetahui dengan derajat yang teramat banyak. Oleh karena itu tidaklah mungkin diperoleh kedudukan yang sama antara ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas karena Allah, yang ikhlas dan al-khashiin, yang takut kepada Allah Ta'ala, dibandingkan dengan umat yang lainnya yang tidak mengerti tentang ilmu agama. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya fa'idahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, yang artinya
Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Ayat ini menjelaskan Allah Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu semuanya. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Ta'ala juga kembali meninggikan derajat ulama-ulama, orang-orang yang berilmu dengan derajat-derajat yang teramat banyak. Oleh karena itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita kenal Sayyidina Abdullah bin Abbas siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yarfa'ullahu al-ulama yawmal qiyamati ala sa'iril mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat daripada para ulama pada hari kiamat nanti dibandingkan dengan kaum mukminin yang lainnya dengan 700 derajat. Maka derajat ini masih untuk khamsimi'ati amin. Dan satu derajat, jarak satu derajat kepada derajat yang di atasnya, jarak tempuh selama 500 tahun. Jadi terpaut jauh kedudukan para ulama. Kenapa para ulama memiliki kedudukan yang tinggi? Karena mereka menguasai, mengetahui ilmu agama, sehingga Allah Ta'ala angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Ya, ingat ini keterangan azhar daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan, yarfa'ullahu ulama, Allah Ta'ala meninggikan derajatnya para ulama nanti di yaumul qiyamah dengan dibandingkan dengan umat Islam yang lain, dengan orang-orang yang beriman yang lain dengan 700 derajat. Satu derajat dengan kemudian menuju kepada derajat yang lainnya, itu jarak tempuh 500 tahun. Luar biasa, subhanallah. Itulah kelebihan daripada para ulama, baik di dunia hingga akhirat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menjadi kelompok yang ketiga, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Ta'ala. Ya, ini perlu diucapkan. Kemudian Al-Habib Zain Ibrahim Smith mengatakan, mengapa demikian? Mengapa betapa tingginya derajatnya para ulama? Beliau mengatakan, karena ilmu agama menjadi fondasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, kita semuanya mengetahui, kita dalam sehari mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, di bulan Ramadan kita mengerjakan puasa. Kemudian jika seandainya kita memiliki rezeki yang lebih, kita membayar zakat. Seandainya kita mampu, kita akan pergi haji ke kota Makkah. Semuanya itu membutuhkan ilmu. Asasnya, fondasi daripada segala ibadah yang mau kita lakukan, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang benar, ataupun bagaimana caranya meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, semuanya fondasinya adalah ilmu agama. Ya, karena ilmu agama ini menjadi fondasi segala sesuatu. Ya, ketika kita mau berbicara pakai ilmu, mau berbuat pakai ilmu, mau berpaham memiliki keyakinan juga dengan ilmu. Dan ilmu juga manfaul khairat. Ilmu agama menjadi pampang, menjadi sumber berbagai segala kebajikan. Segala kebaikan sumbernya adalah pengetahuan ilmu agama. Ya, dapat dipahami sampai di sini. Ya, kenapa betapa pentingnya kedudukan ilmu agama dan betapa tinggi derajat daripada para ulama. Kama anna al-jahla ra'su kulli syarri wa aslu jami'i baliyat. Sebagaimana kebodohan dalam urusan agama menjadi kepala segala keburukan, menjadi asal seluruh musibah. Kebanyakan daripada keburukan-keburukan, musibah-musibah dan lain sebagainya, kemalangan, ya, kesengsaraan, semuanya diakibatkan karena kita tidak mengerti atau paham dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarrin wa mansha kulli darar. Ya, kebodohan itu menjadi asal daripada segala keburukan. Kebodohan itu menjadi tempat tumbuh daripada mara bahaya. Kebodohan dalam urusan agama dan orang
dalam urusan agama masuk dalam keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa man wala wa 'aliman wa muta'alliman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu dilaknat sama Allah Ta'ala. Ya, ini hadis Nabi perlu dicatat. Segala dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala isi dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, yakni orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Ta'ala, orang-orang yang menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Dan yang kemudian yang kedua yaitu seorang ulama. Setelah itu kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Segala isi duniawiyah dilaknat sama Allah Ta'ala. Dunia dengan segala isinya dilaknat oleh Allah Ta'ala kecuali tiga hal. Yang pertama, orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan orang-orang yang menjauhi larangan Allah. Kemudian seorang ulama. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Hanya tiga isi dunia yang tidak dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kebutuhan. Kebutuhan ini juga makhluk Allah. Ya. Kebutuhan ini juga makhluk Allah. Dan orang-orang yang bodoh dalam urusan agama juga masuk dalam makna keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dimengerti sampai di sini ya? Insya Allah tujuan kita ya dalam acara ini memotivasi para hadirin, memotivasi diri sendiri dan para hadirin untuk membangkitkan gairah, ya membangkitkan semangat untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Dan dalam menuntut ilmu agama juga termasuk berjuang di jalan Allah. Ya. Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama juga bagian daripada memperjuangkan Islam. Nanti kita akan jelaskan nanti selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimallahu anhu mengatakan, la aduwa a'da minal jahli. Tidak ada musuh yang paling berbahaya dibandingkan dengan kebodohan. Seandainya kita punya musuh, ya, seandainya kita takut dengan seseorang ataupun dengan perampok dan lain sebagainya, ya, musuh yang paling jahat adalah kebodohan. Al-mar'u aduwwu ma jahila. Seseorang pasti akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Contoh, saya akan memberikan analogi. Seandainya ada suatu cerita, seandainya ada orang kampung, orang dusun yang bodoh, dia kena penyakit bisulan, ya. Bisulan di leher atau di dada. Kita bicara tentang mengenai masalah jahatnya kebodohan dalam urusan agama. Ya. Kita bicara tentang jahatnya akibat buruk daripada bodoh dalam urusan agama. Yakni seseorang orang dusun yang mengalami penyakit bisulan di leher ataupun di dada. Ya. Kemudian orang-orang memberikan nasihat, wahai bapak lebih baik ke kota untuk memeriksakan penyakit bisul bapak ini ke dokter. Kemudian bapak itu menuruti nasihat daripada tetangganya. Lalu dia pergi ke dokter. Kemudian dokter memeriksa ala kadarnya atas penyakitnya. Lalu dokter itu perintahkan orang ini, tolong bapak buka celananya, karena mau saya suntik. Ya. Yang dipikirkan bapak yang sakit bisulan ini, dokter ini bodoh ya dalam hatinya. Dokter ini bodoh. Saya ini bisulan di leher, bisulannya di dada. Kenapa yang mau disuntik pantat saya? Begitu. Itu pikiran orang yang bodoh tadi di dalam hatinya. Bodoh kan dokter ini? Coba. Saya ini sakit di sini pak, bisulannya di dada. Kenapa kok yang disuntik pantat yang sehat? Kata dia. Begitu. Dalam hatinya. Kemudian akhirnya dia nurut. Kemudian disuntik oleh dokter. Kemudian dia pulang. Kemudian sembuhnya pun nggak cepat. Ya, tambah yakin kalau dokternya bodoh. Kata dia. Dia tambah yakin dokternya bodoh. Masa sakitnya di sini disuntiknya di pantat. Nah, dari cerita ini dapat kita tangkap ya siapa yang bodoh sebenarnya. Begitu akibat kalau seandainya orang yang bodoh. Ya,
Masyaallah muslimin rahimahullah. Orang yang bodoh pasti, kalau katanya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, pasti meninggalkan ketaatan kepada Allah yang Allah perintahkan. Orang yang bodoh pasti melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena orang yang bodoh tidak tahu apa ketaatan yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Seperti itu, ya. Kemudian ia juga tidak tahu apa maksiat-maksiat yang Allah larang untuk dilakukan. Dan itu sering kita lakukan. Banyak kita mengucapkan suatu perkataan, banyak kita melakukan suatu perbuatan, kita pikir ini perkara yang mubah, bahkan kita pikir ini perkara ketaatan kepada Allah, ternyata sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh yang paling ringan saja, ya. Contohnya bermain kartu remi, ya. Bermain kartu remi. Kita semua tahu hukumnya berjudi adalah diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya kita main remi, ya, nggak berjudi, hanya suka-suka ya, hanya untuk mengisi kekosongan waktu. Karena kita pikir karena kita nggak berjudi, kita nggak main duit di situ, kita pikir ini perkara yang mubah. Padahal ini adalah salah satu permainan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat awam. Bahkan kalau seandainya ada acara-acara pernikahan di malam hari, sahibul hajah akan menyediakan kartu-kartu remi yang baru dan kopi-kopi main semalam suntuk. Nah, alhamdulillah mereka bukan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, tapi karena jahil, karena tidak mau belajar, tidak mau ngaji, makanya tidak tahu sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah apa yang diucapkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, orang yang bodoh dalam urusan agama pasti dia akan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia pasti melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang jahil nggak tahu apa itu ketaatan yang Allah perintahkan untuk dilakukan, dan apa maksiat-maksiat yang Allah harus tinggalkan. Seperti itu. Dan ini banyak juga kita lakukan. Bahkan sebagian daripada saudara kita kaum muslimin yang mengucapkan, ya, contohnya kata dengan alasan toleransi, mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang kufar di hari raya mereka. Alhamdulillah menjadi. Mereka tidak bermaksud berbuat maksiat. Mereka berniat ini sebagai bentuk toleransi, ya, sesama anak bangsa dan sebagainya. Namun kalau tidak mengerti tentang ilmu agama, pada akhirnya mereka melakukan sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tabda'u Yahuda wa Nasara bis-salam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim, ya. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. La tabda'u Yahuda wa Nasara bis-salam. Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian di dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya meriwayatkan suatu asar ataupun keterangan daripada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang kita kenal semua, Khalifah yang kedua Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wala tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim." Janganlah kalian mendatangi, mengunjungi orang-orang yang sedang menyekutukan Allah di tempat-tempat peribadatan mereka. Yauma idihim, di hari raya mereka. Fa inna sahbata tanzilu alaihim. Karena sesungguhnya murka Allah sedang turun kepada mereka. Ya, jelas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya ada seorang profesor, ya, ketua organisasi besar, ataupun doktor, ataupun magister, ataupun orang-orang yang bergelar S1 dan sebagainya, sarjana,
ya, mengatakan sah-sah saja kita mengucapkan ucapan selamat di hari raya orang-orang kufar. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wala tadkhulu 'alal musyrikin." Janganlah kalian mendatangi orang-orang musyrik di kana'isihim, di tempat-tempat peribadatan mereka, ya. Yauma idin, di hari raya mereka. Ini azar diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya. Ini adalah keterangan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Terang dan jelas. Banyak daripada saudara kita kaum muslimin, ya, yang melanggar hal ini. Menganggap ada itu adalah perbuatan kebaikan sebagai bentuk toleransi sebagai anak bangsa, ya. Padahal banyak bentuk-bentuk toleransi yang tidak melanggar hukum agama Allah, ya. Kenapa kita nggak cari orang-orang kufar yang miskin, ya? Kebetulan kalau seandainya kita memiliki tetangga yang beragama lain, yang kebetulan mungkin susah ekonomi mereka, kenapa nggak kita bantu? Kenapa kita nggak cari, ya? Ada hak-hak tetangga walaupun orang-orang kufar. Banyak jalan bertoleransi yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah salah satu bentuk daripada toleransi umat Islam bahwa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa yang membunuh orang kafir ini, ya, lam yarih raihatal jannah, tidak akan pernah mencium bau wanginya surga.